Pemirsa seri pemahaman skriptura yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Kita masih dalam seri pertama, nama-nama Tuhan dalam perjanjian lama. Dan pada bagian ke-8 ini, kita akan membahas tentang Yahweh Hasyofet atau Tuhan Sang Hakim. Ayat yang memuat nama ini terdapat pada Hakim-Hakim pasal 11 ayat yang ke-27 yang berbunyi, "Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku." Tuhan, Hakim itu, Yahweh Hasyofet, dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon. Kata Syofet itu berasal dari kata kerja Ibrani syafat, yang berarti menghakimi atau mengadili. Namun dalam bahasa Indonesia seringkali kata menghakimi dan mengadili menjadi tidak netral lagi. Karena kata ini seringkali dikonotasikan buruk, bahwa orang yang sudah berhadapan dengan hukum maka sudah dianggap sebagai yang negatif, meskipun selalu dinyatakan ada asas praduga tidak bersalah. Oleh karena kata syafat berkonotasi positif bukan negatif, maka kata kerja ini sebaiknya diterjemahkan dengan memberikan keadilan. Jadi kata syafat berarti memberikan keadilan. Kata syofet yang digunakan pada Hakim-Hakim 11 ayat 27 ini menunjuk kepada orang yang memberikan keadilan itu. Jadi keadilan itu adalah anugerah Tuhan. Maka biasanya syofet itu diterjemahkan dengan hakim, bahwa Tuhan itu adalah syofet. Tuhan itu adalah hakim. Dan jika Tuhan disebut sebagai hasyofet, maka Tuhan diimani sebagai yang tahu duduk persoalan, dan Tuhan akan memberikan keputusan yang adil. Dalam konteks cerita pada Hakim-Hakim pasal 11, bangsa Amon selalu berbuat yang tidak adil kepada Israel. Saat itu bangsa Amon telah bersiap untuk menyerang Israel. Bangsa Israel yang saat itu dipimpin oleh Yefta bermaksud untuk masih menempuh jalan damai, yaitu dengan mengirim utusan. Yefta mengirim utusan kepada Raja Amon. Tetapi dalam pembicaraan antara Raja Amon dan utusan dari Yefta, Raja Amon masih tetap bersikukuh untuk berperang. Raja Amon tetap bersikukuh untuk mengokupasi wilayah bangsa Israel. Maka utusan itu atas nama Yefta mengingatkan kepada Raja Amon bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Bahwa Tuhan itu adalah hasyofet. Hakim itu, hakim yang akan menegakkan kebenaran. Bangsa Israel yang bukanlah bangsa besar itu bersiap berperang di bawah kepemimpinan Yefta yang secara jumlah dan kekuatan militer pasti dapat dengan mudah dikalahkan oleh Amon. Tetapi bangsa Israel memiliki Tuhan Sang Hakim yang adil itu. Bangsa Israel memiliki Yahweh Hasyofet. Dia akan memberikan keadilan kepada bangsa Israel. Yang terjadi kemudian adalah bangsa Amon dikalahkan oleh pasukan Yefta yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Tuhan memberikan keadilan kepada Yefta. Bapak Ibu, saudara sekalian, jika kita mengalami ketidakadilan dalam kehidupan ini, datanglah kepada Dia.
Dia adalah Yahweh Hashofet, Sang Hakim yang akan memberi keadilan kepada kita. Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib. Itu merupakan bukti bahwa Dia memberikan keadilan kepada kita. Memang seharusnya lah kita yang mati, karena upah dosa adalah maut. Oleh anugerahnya Dia menggantikan kita. Dia memberikan dan menganugerahi kita keadilan, karena Dialah Sang Hakim itu. Dialah Yahweh Hashofet. Dia akan datang kedua kalinya untuk menjadi hakim. Dia akan memberikan keadilan bagi kita yang setia kepadanya dengan kehidupan kekal itu. Setialah sampai mati. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10b. Dialah Sang Hakim yang adil bagi kita. Yahweh Hashofet. Amin. Soli Deo Gloria. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan, selain puji